Hutan Indonesia menyusut dengan tajam. Sebagian besar rusak dijarah demi keuntungan jangka pendek. Pihak yang berada di balik tindak perusakan dan penjarahan ini amat jarang ditindak, dan sebuah mafia kayu yang berada di atas jangkauan hukum telah muncul. Laporan terbaru Telapak dan EIA mencatat kasus-kasus korupsi penting dalam sektor kehutanan. Dalam daftar negara korupsi 2002, Indonesia berada pada urutan ke-96 dari 102 negara. Pada tahun yang sama, seorang pelapor khusus PBB untuk independensi peradilan mengunjungi Indonesia dan menyatakan bahwa kenyataan dari korupsi yang berlangsung sangat-sangatlah buruk, hampir tidak masuk di akal parahnya keadaan yang telah terjadi. Korupsi telah menjangkiti seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sejak tahun 2000, pemerintah telah berjanji untuk menghentikan penebangan liar dengan prioritas utama pada kasus-kasus di Taman Nasional. Akan tetapi pada kenyataannya, keadaan justru semakin memburuk. Hampir tidak ada taman nasional yang tidak dijarah oleh para penebang liar. Sejak disorotinya kasus penebangan liar berskala komersial pada tahun 1999, infrastruktur penebangan semakin meluas, beberapa jenis kayu komersial telah habis dijarah, dan mafia kayu di balik perusakan ini semakin berkuasa. Salah satu aset terbesar kekayaan hayati Indonesia ini dengan cepat menghilang bersamaan dengan hilangnya rasa keadilan di negeri ini. Kalimantan Tengah, di mana Tanjung Puting berada, dipenuhi oleh pejabat yang korup. Pemerintah Indonesia telah gagal mengatasi penebangan ilegal yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting. Kegagalan ini makin mendorong mafia-mafia kayu ilegal merajalela di seluruh kawasan hutan Indonesia. Dalam setiap operasi penangkapan, hanya para penebang yang ditindak. Sementara, para mafia kayu di balik penebangan liar tersebut tidak tersentuh sama sekali. Untuk kasus Tanjung Puting, Raja Kayu Abdur Rasyid telah bertahun-tahun lolos dari tangan hukum. Kekuasaannya juga semakin besar dengan menjadi anggota MPR atas penunjukan Partai Golkar. Perusahaan Rasyid adalah tertuduh dalam perdagangan kayu ramin ilegal. Kayu-kayu ramin tanpa label telah terpantau ditampung dan diolah oleh pabrik pengolahan Rasyid. Pada tahun 2000, anak perusahaan Rasyid lainnya terlibat dalam kasus penyitaan kapal Progress A yang membawa muatan kayu ilegal. Dan baru-baru ini, perusahaan Rasyid terlibat dalam pemuatan kayu bulat ilegal dan penyewaan kapal-kapal kargo untuk mengekspor kayu tersebut meskipun telah diberlakukan larangan ekspor kayu bulat. Penanganan kasus 3 kapal dan muatan kargonya ini sangatlah menggelikan. Dokumen-dokumen pengangkutan secara jelas menunjukkan keterlibatan perusahaan Rasyid. Akan tetapi, Mabes Polri tidak berhasil menyelidiki keterlibatan tersebut dan secara menakjubkan menyatakan tidak ada kasus pengangkutan kayu ilegal untuk ditindaklanjuti. Meskipun 3 kapal tersebut tertangkap tangan oleh Angkatan Laut sedang memuat kayu dari Pangkalan Bun di mana Rasyid berkuasa. Pada kasus 3 kapal, pihak Departemen Kehutanan dan TNI Angkatan Laut telah melakukan tugasnya dengan benar. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya, proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata mengalami kemunduran. Kapal dilepas, muatan kayu ilegalnya pun dilelang. Kenyataan ini memerlukan perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia untuk memastikan proses penegakan hukum akan kasus-kasus kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia dijalankan dengan semestinya. Orang yang menyampaikan informasi kasus 3 kapal ini kepada Departemen Kehutanan adalah seorang wartawan bernama Abi Kusno. Tak lama berselang penangkapan kapal tersebut, Abi Kusno dan editornya diserang dalam suatu upaya pembunuhan. Ya, saya benar dihadang dan diserang oleh sekelompok orang yang bersenjata mandau, kurang lebih 20 orang. Pada akhirnya memang saya sudah meninggal dan buktinya
saya sudah hampir dimasukkan ke dalam kamar mayat, tetapi karena kebesaran Allah, saya masih diberikan nyawa hidup sampai sekarang. Dan saya yakin rencana pembunuhan terhadap diri saya itu memang terencana dan ada kaitannya dengan masalah illegal logging, pengiriman kayu, rencana penyelundupan 3 buah kapal yang ke RRC. Permasalahan penembangan liar di Indonesia sangatlah serius, di mana satu-satunya kemajuan yang berarti adalah terjadinya dialog internasional antara pemerintah dengan negara-negara tetangga dan negara pengimpor kayu. Jajaran Departemen Kehutanan yang berdedikasi telah berperan dalam membangun momentum internasional yang sebelumnya belum pernah terjadi. Akan tetapi, jumlah mereka sangatlah kecil dan terhalang oleh sistem hukum yang korup dan ketidakmampuan jajaran penegak hukum. Sebenarnya telah sangat jelas bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendorong terjadinya proses reformasi di sektor kehutanan. Presiden harus terus-menerus memberikan dukungan penuh kepada Menteri Kehutanan beserta jajarannya yang telah melakukan tugasnya dengan benar. Atau inisiatif yang baik ini akan dikalahkan oleh jaringan mafia beserta korupsi dan kolusi yang terjadi selama ini. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa negara-negara pengimpor kayu tropis perlu memberlakukan aturan-aturan baru yang memastikan bahwa mengimpor kayu-kayu ilegal ataupun produk-produk kayu yang berasal dari sumber-sumber ilegal adalah tindakan yang ilegal juga. Hutan Indonesia yang sangat berharga ini terus mengalami perusakan yang sangat cepat, sementara waktu semakin sempit. Tanpa adanya tindakan yang berani dan tegas, Indonesia akan kehilangan hutan sebagai aset yang sangat berharga dan juga berarti hilangnya mata pencarian masyarakat sekitar hutan dan punahnya kehidupan liar. Mafia kayu yang korup akan semakin kaya dan memperluas cengkraman korupsinya di berbagai tempat lainnya.